Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dalam Sapaan Rohani GKJ Cakraningrat. Pada saat ini saya akan menyampaikan tentang perikopnya kebiasaan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, kami menghadap kehadiran-Mu Bapa, kami mohon tuntunan dan bimbingan-Mu agar kami dapat memahami apa yang Kau kehendaki dalam firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan, dan kami serahkan semuanya ini hanya dalam tangan kasih-Mu yang ada pada Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentang kebiasaan ini ada di dalam Imamat 18 ayat 1 sampai dengan 3 yang demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Jangan kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu, dan janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Di sini Tuhan berfirman melalui Musa bahwa ada kebiasaan-kebiasaan dari bangsa Mesir dan bangsa Kanaan. Bangsa Mesir yang kemarin ketika bangsa Israel itu dijajah di sana lama sekali, dan kemudian di mana bangsa Israel itu ditempatkan saat itu, yaitu di tanah Kanaan. Ada kebiasaan-kebiasaan yang Tuhan tidak berkenan. Ada kebiasaan yang Tuhan tidak mau dilakukan oleh bangsa Israel. Itu tentu kebiasaan yang kurang baik yang disampaikan kepada Musa itu. Kalau kebiasaan itu kebiasaan baik, tentu Tuhan tidak akan menghendaki bangsa Israel itu mengikut kebiasaan mereka. Dan di sini Tuhan menginginkan juga kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mempunyai kebiasaan yang baik. Kebiasaan itu bermula dari apa? Dari pembiasaan. Dari pembiasaan yang diulang-ulang berulang kali, setiap kali, dan itu menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu menjadi sebuah karakter. Dan rupanya kebiasaan yang tidak baik itu tidak dikehendaki Tuhan. Dan juga sampai saat ini pun kebiasaan yang tidak baik tidak dikehendaki Tuhan. Saya sebagai guru PAUD terbiasa mengajarkan anak-anak itu untuk mempunyai 3 kata ajaib. Apa itu 3 kata ajaib itu? Maaf, minta tolong, dan terima kasih. Tolong dan terima kasih. Maaf, tolong apabila kita menginginkan sesuatu terhadap orang lain untuk melakukan kepada kita. Misal minta tolong diambilkan sesuatu, kemudian mengucapkan terima kasih apabila sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian maaf apabila itu kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Segeralah kita minta maaf. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kebiasaan yang baik dan kebiasaan yang tidak baik itu seringkali kita juga lakukan tanpa kita sadari. Kita pernah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan pernah juga melakukan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Kebiasaan yang tidak baik, misal kita sering emosi, kita sering merasa dendam apabila orang lain melakukan kesalahan terhadap kita. Kita sering merasa gak mengenal lagi karena orang itu menyakiti hati kita. Berulang-ulang dia menyakiti hati kita, sehingga dendam itu kita simpan rapat-rapat di dalam hati kita, dan kita tidak mau nek ketemu wes padha wae mburuke. Itu
kebiasaan yang tidak dikehendaki Tuhan. Dan kebiasaan yang dikehendaki Tuhan adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Seperti yang saya katakan tadi. Dan masih banyak lagi. Anak-anak itu kalau setiap kali melakukan sesuatu yang salah selalu minta maaf, apabila minta tolong selalu bilang, kalau menyuruh seseorang selalu bilang minta tolong. Nah itu kebiasaan-kebiasaan itu harus diulang-ulang, saudara, Bapak Ibu Saudara. Kebiasaan itu harus diulang-ulang. Kebiasaan yang baik itulah yang harus kita ulang-ulang terus. Karena dengan mengulang-ulang kebiasaan itu akhirnya menjadi pembiasaan dan akhirnya menjadi kebiasaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai anak Tuhan, kita selalu diberi contoh yang nyata di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan Yesus mengasihi orang, walaupun dia dihina, walaupun dia dicaci, walaupun dimaki, tetapi Tuhan Yesus memaafkan mereka, bahkan bersedia menebus dosa-dosa orang yang mau mengakui dia sebagai juru selamat. Apakah kita juga mau menyimpan dendam itu? Apakah kita akan menyimpan kemarahan itu? Apakah kita tidak belajar mengelola emosi yang tidak baik itu? Mari kita belajar dan selalu belajar dan selalu mencoba membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang kemarin sudah kita lakukan, oke, nggak usah kita ulangi lagi. Saat ini Tuhan sudah memperingatkan kita untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Mari kita mulai saat ini. Kalau kemarin sudah berlalu, ya sudah berlalu. Sekarang kita akan mulai dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik. Terutama jangan sampai kita ini menyimpan kemarahan yang tidak seharusnya kita simpan, yang akhirnya akan membuat kita sakit sendiri dan juga orang lain juga akan tersakiti. Tuhan memberkati dan akan memampukan kita untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan akan kita latih terus-menerus setiap hari, supaya itu menjadi karakter kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih ya Bapa, sapaan-Mu pada saat ini mengingatkan kami untuk kami senantiasa belajar untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Mampukan kami Tuhan, karena hanya dengan Roh-Mu yang kudus kami dapat mampu untuk melakukan apa yang Kau kehendaki. Semuanya ini kami minta dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.